Oke, Daytona Anima versus Zhongsheng JS 190. Nah, ini menarik nih. Kita ulik perbedaan dari kualitas, tenaga, dan lain sebagainya plus spare part-nya seperti apa. Nah, di mana? Di sini itu sangat menarik karena ini yang saya Daytona Anima adalah dari Daytona Corporation Japan, sementara yang ini dari Zhongsheng ya, pihak pembuat motor terbesar di Cina. Nah, yang paling menarik nih, dari kedua mesin ini adalah dibuat di pabrik yang sama, tetapi dengan kualitas yang sangat berbeda. Kok bisa, Bang? Nah, makanya ikutin terus pemaparan Mister tentang mesin Daytona Anima versus mesin Zhongsheng 190, atau yang biasa dikenal di Indonesia dengan mesin SND JS 190. Nah, kedua mesin ini saya punya, jadi saya bisa bandingkan. Jadi jangan cuman asal ngomong doang atau berdasarkan video orang lain. Saya nggak begitu, saya pakai sendiri ya. Si Daytona Anima ini udah saya pakai sekitar 2 tahunan. Sementara si Zhongsheng JS 190 ini udah 4 tahunan ya, mau 5 tahunan. Nah, jadi saya bisa bandingkan cukup lah antara 2-4 tahunan. Tapi saya ngebandingin 2 tahun ke belakang aja supaya imbang, karena ini 2 tahunan. Ini saya bandingkan 2 tahun ke belakang. Nah, ternyata sama-sama dibuat di Cina di pabrikan Zhongsheng. Kok bisa begitu sih, Bang? Gimana sih ceritanya? Nah, jadi begini ya. Si Daytona Corporation Japan membuat mesin Daytona Anima itu sekitar 2011-an, kalau nggak salah ya. Sekitar 2011-an, entah 2016. Nah, membuat mesin untuk fit bike ya, lebih tepatnya untuk monkey yang sama rangkanya dengan C series, Grand, Supra, Win. Bisa juga sih di S70 ngerubah dudukan rangka, atau misalnya, Bang, bisa nggak dipasang di Supra X 125 ya? Kalau Supra X 125 bisa dipasang dengan ngerubah rangka. Tapi kalau dengan C series itu tinggal PNP aja. Nah, si pihak Daytona Jepang membuat mesin Daytona Anima ini di pabrikan Zhongsheng dengan alasan Zhongsheng adalah salah satu pabrikan terbesar Cina yang memiliki kualitas dan standar yang lumayan bagus. Ya, jadi Daytona membuat mesin di pabrikan Zhongsheng. Di keterangan pihak Daytona Corporation Jepang menerangkan assembling di Cina dengan kualitas dan standar Jepang by Daytona Corporation. Jadi udah jelas ya, meskipun dibuat di Cina tapi standarnya kualitas Jepang. Ya, ibaratnya handphone iPhone lah, kan banyak dibuat di Cina, atau barang-barang apalah gitu banyak dibuat di Cina ya kan ya. Nah, karena si Daytona Corporation Jepang menyerahkan produksinya di Zhongsheng Cina, mereka sekaligus membeli lisensi ya. Jadi ini makanya disebut replika, wajar aja, atau bahkan ada yang menyebut Daytona KW ya. Bisa disetujui atau tidak dengan penyebutan Daytona KW ya, itu terserah orang menilai atau menyebut ya. Nah, karena membuat mesin Daytona, si pihak Zhongsheng mengajukan pembelian lisensi, maka terciptalah mesin JS 190. Karena di Indonesia salah satu importirnya adalah SND, maka ada yang juga menyebut mesin SND JS 190. Ini Zhongsheng JS 190. Nah, Zhongsheng JS 190 ini lisensinya membeli dari Daytona Anima Jepang, meniru atau desainnya plek ketiplek, tapi nggak 100%, nggak semuanya sama ya. Ini memakai basic dari Daytona Anima FE. Nah, Daytona Anima FE itu apa, Bang? Nah, karena kebetulan ini nih udah dibahas juga sebetulnya di video-video kemarin ya. Kalau Daytona Anima itu banyak tipe, ada yang pakai starter, itu namanya Daytona Anima tipe FE, itu lebih cocok buat harian, dan ada yang tipe khusus balap seperti saya ini tipe FDX yang nggak ada starter, jadi cuma engkol doang ya. Giginya 4 tapi close, sementara yang FE itu 5 tapi untuk harian lah. Camnya juga ini lebih kencang. Lebih lengkapnya udah saya sediakan nanti linknya di deskripsi, antara FDX dengan FE itu bedanya apa. Nah, si Daytona melisensi meniru dengan desain Daytona Anima seri FE. Nah, tapi meskipun dibuat di pabrik yang sama, tentu kualitas beda dong, kecepatan beda. Dari basicnya aja, yang ini tenaganya 24 horsepower. Gede juga ya. Tiger aja cuma 18-an gitu. Nah, sementara ini ya hanya 16,5 horsepower ya. Nah, udah jauh juga ya.
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, bedanya 7,5 horsepower ya. 7,5 horsepower itu bedanya sangat jauh ya. Maklum lah, karena ini kan materialnya lebih kuat, klepnya juga 4, dengan durasi camshaftnya juga beda, magnetnya juga beda. Nah, sementara ini Serena Lab JK hanya 2 klep ya, dengan tenaga 16,5. Nah, sebagai bukti nih akan saya bongkar salah satu contoh perbedaan paling mendasar. Yang paling gampang itu di area head cylinder dengan block cylinder ya. Kita pingin lihat perbedaan konstruksi si Daytona Anima ini ya dengan si JS pada bagian belakang, karena ada beberapa komponen yang sama memang, tapi nggak semua sama. Mungkin 50% sama, sisanya 50% beda ya, tapi kualitasnya juga beda. Misalnya bahan piston ya, meskipun sama-sama misalnya dan lain sebagainya, bahan krit as dan lain sebagainya, yang Daytona Anima itu lebih kuat. Nah, terbukti selama 2 tahun pemakaiannya, jujur ini saya pemakaian jujur aja deh ya, nggak apa-apa ya. Jadi kalian mau beli mesin Daytona boleh, terserah uang kalian. Mau beli mesin Daytona Anima juga boleh. Nah, selama 2 tahun pemakaian yang Daytona Anima tidak ada kendala sama sekali, tidak ada rewel sama sekali. Tapi jujur, kalau mesin Jongseng ini ada beberapa kendala. Yang pertama paling sering itu businya sering mati. Saya juga bingung nih. Sering mati. Saya udah beberapa kali setting karburator diubah boros, tetap mati, diubah agak pas, tetap mati. Bahkan saya pernah ekstrim, diubah agak kering, cepat mati juga. Tapi bukan berarti sering mati, cuman mungkin ya 4 bulan sekali busi mati gitu ya. 4 bulan, 3 bulan sekali busi mati, atau busi lemah, nggak mati total sih, percikannya jadi kecil. Itu sih jadi boros busi. Kalau saya pribadi nggak tahu nih, agan-agan punya yang motor mesin Jongseng ini gimana nih. Tapi kalau Daytona Anima, sampai sekarang saya beli 2 tahun, businya itu masih bawaannya aja gitu, nggak mati sama sekali, cuma dibersihin doang gitu ya, dibersihin doang ya. Tapi kuat gitu dari segi businya aja ya. Sementara yang ini boros sih. Saya 5 bulan api jadi kecil, 5 bulan api jadi kecil. Jadi sering ganti busi. Beruntungnya sih businya yang ini gampang gitu ya. Businya sama dengan Supra X25 dengan FU Fiction dan lain sebagainya yang beratnya panjang ya. Untungnya businya murah ya, mulai dari 15 ribuan, atau Iridium misalnya yang mahal juga bisa. Tapi emang saya pribadi selama 2 tahun pemakaian sering lemah si businya, itu jadi sering mati gitu. Nah, itu ya. Itu kuat terus. Nah, ini dari sisi transmisi. Nah, ini agak-agak gampang susah ya. Kalau transmisi yang ini Jongseng sering missnya kalau lagi ngebut dari 3 ke 4 misalnya ada miss, atau dari 4 ke 5 ada miss ya. Jadi susah masuk. Nah, sering sekali ditemukan lagi ngebut susah masuk gigi. Sementara Daytona ya lebih mudah. Memang kadang-kadang ya ada dari 3 ke 4 susah masuk juga kadang-kadang, tapi lebih seringnya lancar-lancar aja sih ini itu ya si Daytona. Tapi kalau yang Jongseng saya kadang sering susah masuk gigi dalam posisi ngebut ya, dalam posisi top speed ya. Ngebut banget gitu. Kalau lagi santai gampang, keduanya gampang gitu ya. Nah, itu. Nah, yang ketiga yang menurut saya ini momok ya, atau yang harus saya sampaikan juga sih, mau nggak mau saya ini harus jujur juga ya, berat sih tapi ya harus jujur, kasihan ya, nggak boleh bohong kita ya. Nah, yang ini lebih cepat patah asgirnya, karena asgir kan itu porosnya sama dengan starter. Jadi poros gigi starter itu satu poros dengan asgir ya, yang tentu asgir kan dengan transmisi ya. Nah, itu gampang patah, bahkan saya sendiri mengalami ya, sampai saya turun mesin mengalami ganti giginya. Saya waktu itu giginya custom ya, supaya lebih kuat, karena kalau beli di Alibaba ya, atau AliExpress atau online luar negeri, Bangbo dan lain sebagainya, sering patah juga. Nah, ini kelemahannya, sering patah asgir. Banyak teman-teman saya yang mengeluhkan patah asgir, karena asgir satu poros dengan as gigi starter. Ini sering patah. Sementara Daytona Anima herannya, ya mudah-mudahan enggak lah ya, 2 tahun pakai saya ini kuat. Padahal cuman engkol starter doang, nggak ada electric start. Sementara ini electric start sering saya dipakai, nyelahnya jarang-jarang. Tapi ya Daytona memang
lebih kuat ya dari segi posisi asgir, poros starter dan poros transmisi ya. Jadi asgir, poros transmisi juga ya, plus poros gigi engkol starter. Nah ini ya, jadi ini memang lebih kuat, itu mau nggak mau ya harus di ini. Nah oke, gini aja deh, kita contoh yang sederhana aja, kita lihat headnya aja lah. Headnya aja dulu karena durasinya takut kelamaan. Nah headnya kebetulan yang ini udah saya buka kemarin videonya, ini dia videonya kan. Setelah ini ditayangkan pembongkaran head dan bloknya, area kecanggihannya, lalu kita bongkar yang ini ya. Oke, ini dia videonya. Oke, kecanggihan head dan blok silinder dari si Daytona Anima. Kita bahas aja ya. Pertama dari ini dulu ya. Dari headnya, ini 4 klep ukuran 24,5 dan 21. 2 ya, SOHC ya. Nah, SOHC ya. Ini bercabang, pakai roller juga. Terus bloknya, nah bloknya ini bahannya keramik ya, alias nikasil ya, Nikon silicon carbide itu alias keramik ya. Ini ya tidak bisa dioperses ya, mau nggak mau kalau rusak ya ganti blok ya. Tapi kuat kok, ini jarang aus ya, kuat pokoknya. Terus pistonnya juga super ringan, ada tulisannya DTN 190 ya. Ini X ini ya, ringan ya. Nah ini kebetulan saya lagi perawatan pengecekan keausan ya, ini aman ya, piston bekasnya ini ya. Sebetulnya nggak terlalu aus sih ya, wajarnya ini suka dipakai kebut-kebutan, jadi bisa ganti piston juga ya. Bloknya keramik, pistonnya super ringan, mantap pokoknya, gaspol bang ya. Tuh konstruksinya. Di sini juga ada semprotan air jet. Nah, oli nyemprot di sini ya. Oli nyemprot ke stang, ke big end, ke stang nyemprot ya. Terus di sini juga oli nyemprot ke area head silinder. Nanti keluar di sini ya. Disemprotkan juga ke bagian head. Bentar, headnya kayak ini. Nah, ini headnya ya, tutup cover head. Nah, ini oli nyemprot dari sini. Nyemprot ke area sini ya. Dari sini disalurkan nyemprot, pokoknya canggih. Nah ini proses pembukaan blok dan head dari si Zhongsheng JE190 atau SND JE190. Ini saya sambil live TikTok saya, Bang Pedro si Mister juga ya. Oke, nah nanti kita setelah terbongkar, kita langsung bandingkan. Nah ini setelah terbongkar, jelas perbedaannya dibanding dengan si Daytona Anima. Pertama konstruksi klepnya ya, konstruksi klepnya hanya 2 ya, jadi tenaganya tentu lebih besar si Daytona Anima dong ya, dari segi tenaga dan performa. Terus selanjutnya dari segi kualitas bahan, nah ini yang paling menarik nih, dimana si Daytona Anima kemarin yang saya bongkar, yang videonya barusan udah kita lihat, itu menggunakan bahan blok keramik yang tentu tahan gesek dan tahan panas. Sementara si Zhongsheng ya, si Zhongsheng cuman pakai liner besi biasa. Nah, pakai liner besi biasa, bukan dari bahan keramik ya. Jadi jelas ya, kualitas bahannya juga berbeda. Jadi meskipun dibuat di pabrik yang sama, ternyata Zhongsheng kualitasnya di bawah Daytona. Ya, seperti yang saya bilang, itu seperti pabrikan Indofood sukses makmur, Indofood yang membuat Supermi dan juga membuat Indomie. Tentu kualitasnya, rasanya, harganya beda ya dengan Supermi atau dengan Sarimi ya. Karena sama-sama dibuat di pabrik yang sama, tapi kualitas bahan dan lainnya berbeda ya. Ini cuma besi biasa, tidak terlalu ini juga kelihatan, keausannya juga beda dengan ketika bongkar Daytona. Daytona itu hampir tidak ada aus sama sekali ya. Si Daytona itu cuman pistonnya malah yang aus Daytona. Jadi kalau Daytona ini bahannya keramik, yang ausnya pistonnya, karena si bahan linernya keramik itu, nikasil itu lebih kuat. Jadi yang aus paling pistonnya. Kalau ini pistonnya aus, bloknya juga aus. Ini pistonnya aus ya, kelihatan ya. Ini kan aslinya ini ya, teflon. Teflonnya juga aus. Ada beberapa bagian yang ini kalau dipegang agak-agak baret halus sedikit ya, wajar ya kalau piston baret halus ya. Di semua motor juga biasa ganti piston. Kalau ini tapi linernya juga ya udah ada beberapa bagian aus ya, mungkin di video nggak terlalu kelihatan. Barusan udah saya pegang, ada
beberapa bagian yang terlihat keausan. Nah, mungkin lihat tuh keausan ya. Bentar, keausannya mana? Adalah pokoknya keausan tuh, ada aus tuh ya. Ada bagian aus lah, ada beberapa bagian yang aus. Bentar. Tuh, ada beberapa bagian yang aus lah. Ini belum saya bersihkan soalnya. Ya, jadi begitu ya. Ternyata kualitasnya berbeda. Walaupun dibuat di pabrik yang sama ya, antara si Zhongsheng dan juga Daytona Anima. Ini saya bongkar cuma ingin memastikan aja buat kalian ini tidak rusak ya. Ini sebetulnya mesin saya ini udah siap pakai. Kemarin saya pensiunkan dari ini ke sini, mau dipindahkan ke Supra, cuma belum ada waktu saya. Ini dibongkar untuk membuktikan bahwa dibuat di pabrik yang sama, tapi yang status standar Jepang, status standar Cina si Zhongsheng itu sendiri hasilnya beda. Satu pabrik, beda kualitas, beda bahan, beda performa. Oke? Mungkin itu aja tentang perbandingan si Daytona Anima dengan si Zhongsheng JS 190. Nanti kita akan bahas di video-video yang lainnya. Mantap, gaspol bersama Bang Pedro si Mister.